Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Diari Fisika bersama saya Fasti Ristiana. Nah, video pembelajaran kali ini kita akan pelajari materi tentang suhu dan kalor. Penasaran? Yuk langsung saja kita pelajari materinya bersama. Nah, teman-teman, pada materi pertama yang akan kita pelajari adalah tentang suhu. Teman-teman, pernahkah kalian menikmati hidangan kopi panas di pagi hari? Pastinya teman-teman sering ya untuk menikmati hidangan kopi panas. Nah, teman-teman juga pasti sering menikmati enaknya es krim di siang hari. Nah, hangatnya kopi dan dinginnya es krim ini merupakan salah satu contoh dari fenomena yang disebut dengan suhu. Lalu, apa itu yang dimaksud dengan suhu? Suhu merupakan derajat panas dinginnya suatu benda. Kita lanjutkan untuk alat yang digunakan dalam pengukuran suhu. Teman-teman, kalian semua pasti masih ingat kan bahwa alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Nah, pada bagian ini kita akan pelajari bersama bahwa cara kerja dari termometer ini didasarkan pada dua buah titik tetap. Yang pertama adalah titik tetap atas dan yang kedua adalah titik tetap bawah. Nah, untuk titik tetap atas dari suatu termometer ditentukan dengan menggunakan pengukuran saat suhu air mendidih. Jadi titik tetap atasnya ditentukan dengan hasil pengukuran air yang mendidih. Nah, untuk titik tetap atasnya disimbolkan dengan TA. Lalu untuk titik tetap bawah dari sebuah termometer ditentukan dari hasil pengukuran suhu es yang mencair atau melebur yang disimbolkan dengan TB. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan termometer dengan skala tetap. Teman-teman, berdasarkan jenisnya, termometer dengan skala tetap dibedakan menjadi 4 ya. Yuk kita ingat bersama bahwa ada termometer Celcius, termometer Fahrenheit, termometer Reaumur, dan termometer Kelvin. Nah, kalau kita perhatikan pada gambar ini, dari keempat termometer yang ada yaitu Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin masing-masing memiliki titik tetap bawah dan titik tetap atas. Jika kita perhatikan bersama dari keempat gambar ini, terlihat bahwa titik tetap atas dan titik tetap bawahnya dari masing-masing termometer ini berbeda ya teman-teman. Kita lihat dari termometer Celcius. Di sini ada angka 0 untuk titik tetap bawahnya dan untuk titik tetap atasnya adalah 100. Pun untuk termometer Fahrenheit yaitu 32 untuk titik tetap bawah dan untuk titik tetap atasnya adalah 212. Untuk Reaumur adalah 0 titik tetap bawah dan titik tetap atasnya adalah 80. Dan yang terakhir adalah termometer Kelvin dengan titik tetap bawah 273 dan titik tetap atasnya adalah 373. Nah, teman-teman, berdasarkan rentangnya, jadi yang dimaksud dengan rentang di sini adalah selisih dari titik tetap bawah dengan titik tetap atas. Kita mulai untuk termometer Celcius. Hasil selisih dari 100 dan 0 di sini menghasilkan nilai 100. Untuk Fahrenheit, selisih dari 212 dengan 32 adalah 180. Dan untuk termometer Reaumur di sini kita dapatkan 80 dikurangi dengan 0, hasilnya adalah 80. Serta untuk termometer Kelvin di sini kita dapatkan 373 dikurangi 273, hasilnya adalah 100. Nah, dari masing-masing rentang pada setiap
termometer kita sederhanakan ya teman-teman dengan membagi masing-masing rentang jadi bilangan yang ada 100, 180, 80 dan 100 dibagi dengan 20 sehingga hasilnya adalah 5 untuk Celcius, Fahrenheit di sini 9, 4 untuk reaumur dan 5 untuk Kelvin. Nah, nilai inilah yang digunakan sebagai perbandingan antara termometer Celcius dibanding dengan termometer Fahrenheit dibanding dengan termometer Kelvin. Oke, kita lanjutkan pembahasan berikutnya tentang termometer dengan skala tidak tetap. Nah, apa yang dimaksud dengan termometer dengan skala tidak tetap? Yang dimaksud dengan termometer dengan skala tidak tetap di sini adalah termometer selain keempat termometer yang sudah kita ketahui, ya teman-teman. Jadi selain termometer Celcius, Fahrenheit, reaumur, dan Kelvin, apabila digunakan termometer lain, kita menyebutnya dengan termometer dengan skala tidak tetap. Dan untuk penamaannya, ini boleh menggunakan nama apa saja. Nah, dalam hal ini, saya mengibaratkan dengan termometer X dan termometer Y. Nah, dari masing-masing termometer baik X dan Y memiliki titik tetap atas dan titik tetap bawah. Jadi di sini disimbolkan untuk titik tetap atas pada termometer X disimbolkan dengan XA dan untuk titik tetap atas pada termometer Y adalah YA. Nah, TX di sini adalah suhu yang ditunjukkan dengan menggunakan termometer X. Sementara untuk TY adalah suhu yang ditunjukkan oleh termometer Y. XB di sini adalah titik tetap bawah dari termometer X-nya dan untuk YB di sini adalah titik tetap bawah dari termometer Y. Nah, teman-teman, dalam hal ini kita bisa gunakan persamaan berikut ini. TX dikurangi dengan XB per XA dikurangi dengan XB akan sama dengan TY dikurangi dengan YB per YA dikurangi dengan YB. Persamaan ini bisa kita gunakan dalam penyelesaian penggunaan termometer, baik termometer dengan skala tidak tetap maupun termometer dengan skala tetap. Jadi kita bisa gunakan persamaan ini dengan menggunakan termometer yang ada. Teman-teman bisa lihat ya, untuk keterangan dari masing-masing besarannya bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Bagaimana? Mudah kan? Nah, untuk menguji pemahaman teman-teman tentang termometer, yuk kita kerjakan contoh soal berikut ini. Suatu termometer X mengukur suhu es sedang melebur pada negatif 10 derajat X dan mengukur suhu air mendidih pada 110 derajat X. Termometer Celcius mengukur suhu benda tersebut sebesar 40 derajat Celcius. Tentukan yang pertama atau A, suhu benda dengan menggunakan termometer Fahrenheit. Kemudian yang B, suhu benda dengan menggunakan termometer X. Langsung saja kita bisa tuliskan dari besaran-besaran yang diketahui di dalam soal ya teman-teman. Kita tuliskan XB, di mana XB adalah titik tetap bawah dari termometer X, yaitu sebesar negatif 10 derajat X. Kemudian XA-nya, di sini XA adalah titik tetap atas dari termometer X-nya ya teman-teman, yaitu 110 derajat X. Dan tadi juga diketahui di dalam soal bahwa suhu yang diukur dengan menggunakan termometer Celcius itu menunjukkan suhu 40 derajat Celcius. Di sini ada informasi yang bisa kita gunakan untuk pengerjaan soal, bahwa titik tetap atas termometer Celcius adalah 100 derajat Celcius, dan titik tetap bawahnya adalah 0 derajat Celcius. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa CA di sini adalah titik tetap atas dari termometer C, berarti termometer Celcius, yaitu 100 derajat Celcius, dan CB di sini adalah titik tetap bawah termometer Celcius, yaitu 0 derajat Celcius. Yang ditanyakan di dalam soal yang pertama adalah suhu benda jika diukur dengan menggunakan termometer Fahrenheit atau disimbolkan dengan TF. Kemudian yang B di sini adalah suhu benda ketika diukur dengan menggunakan termometer X. Nah,
Kita lanjutkan untuk menjawab poin atau pertanyaan A terlebih dahulu. Karena yang ditanyakan tadi adalah termometer Fahrenheit, maka kita tuliskan persamaannya menjadi berikut. Yang ditanya adalah TF, ya teman-teman. Berarti di sini TF dikurangi dengan FB. FB di sini adalah titik tetap bawah. F berarti titik tetap bawahnya termometer Fahrenheit. Dibagi dengan FA dikurang dengan FB. Di sini tadi adalah rentangnya ya. Hasil selisih antara titik tetap atas termometer F berarti termometer Fahrenheit dikurangi dengan titik tetap bawahnya. Nah, ini akan memiliki nilai yang sama dengan TC dikurangi dengan CB per CA min CB. Jadi TC ini adalah suhu benda yang diukur tadi dengan menggunakan termometer Celcius. CB di sini B, bawah. C-nya adalah Celcius, berarti titik tetap bawah. Ini CA min CB adalah selisih dari titik tetap atas termometer C dikurangi dengan titik tetap bawahnya termometer C, Celcius. Kita tinggal substitusikan besaran-besaran yang ada ke dalam persamaannya, sehingga kita dapat 104 derajat Fahrenheit. Nah, kita lanjutkan untuk menjawab soal yang B. Oke, untuk soal B yang ditanyakan adalah suhu yang diukur dengan menggunakan termometer X, sehingga persamaannya kita ganti. Yang awalnya tadi TF, kita ganti di sini dengan menggunakan TX ya teman-teman, karena yang digunakan adalah termometer X, dikurangi dengan XB, B, bawah, X berarti termometer X, per XA min XB. Ini selisihnya ya teman-teman, selisih antara A adalah atas, B-nya adalah bawah dari termometer X. Ini sama ya, sama dengan TC dikurangi dengan CB per CA dikurang dengan CB. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan dan diteliti adalah di sini ya teman-teman. Yuk kita coba perhatikan untuk persamaan ini. Kita lihat, di sini TX adalah besaran yang ingin dicari. Negatif, tadi di sini tandanya min ya. Jadi kita tuliskan di sini negatif atau min. Kemudian XB, B bawah. Bawahnya, jadi karena tadi bawahnya nilainya adalah negatif. Berarti kita tuliskan di sini besarnya sebesar negatif 10. Begitu ya teman-teman. Dibagi dengan di sini 110, atasnya tadi adalah 110 ya, dikurangi dengan, ingat di sini tetap menggunakan tanda negatif. Nah, untuk ruas kanannya ini tetap 40 dikurangi 0 per 100 dikurangi 0. Nah, lihat di sini ada tanda negatif bertemu dengan negatif 10, sehingga persamaan ini menjadi plus. Nah, kita harus teliti untuk bagian persamaan yang ini. Dengan menggunakan persamaan di sini substitusi, kita substitusikan semua besaran yang ada di dalam soal, sehingga hasil akhir yang kita dapatkan yaitu TX sebesar 38 derajat X. Nah, bagaimana teman-teman? Cukup mudah bukan? Nah, kalau tadi teman-teman sudah mengerjakan soal bersama-sama, sekarang waktunya teman-teman untuk mengerjakan soal latihan mandirinya. Selamat mencoba, good luck ya. Nah, ini tadi adalah video pembelajaran tentang suhu dan kalor. Bagaimana? Semoga bermanfaat ya. Dan semakin semangat belajar fisikanya. Nantikan video-video asik pembelajaran fisika lainnya hanya di Diari Fisika bersama saya, Persti Ristiana. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.